KTP Pak Lukas? Ya, saya di Kupang juga baik, Pak. Oh, kirain iya mau kirim KTP di Kupang. Nah, Kang Dito, boleh tanya dikit, Pak? Boleh Pak Lukas. Ya, Bapak sayang. Nah, apakah Yesus Kristus dan Isa Al-Masih satu pribadi atau berbeda, Bapak? Saya jelaskan secara akademis, Pak ya. Harusnya kita orang Islam setelah membahas ada Kristus asli, ada Kristus palsu, mari kita gaungkan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Yesus Kristus, putra Maryam dari perawan suci Maria yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sama. Kalau Kristus yang disalib dikatakan terkutuk, itu Kristus yang lain. Kalau saya pribadi seperti itu, Pak. Makasih, Bapak. Nah, kalau Kristus yang dipercaya oleh orang Yahudi dan orang Kristen yang disalibkan itu, apakah Bapak tidak percaya sama sekali? Kalau yang disalibkan itu bukanlah Kristus yang asli, karena menurut Bible dan menurut data Talmud ya, yang dimiliki oleh orang Yahudi, itu mengarah kepada Yesus yang bukan Yesus asli. Oh gitu ya, Pak. Iya. Kalau di hukum Taurat 5 kitab Musa itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu, apakah Bapak percaya bahwa itu adalah hukum-hukum Musa? Kalau yang dahulu, karena Al-Quran sudah menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila. Makna dari ayat itu adalah menjelaskan bagaimana kitab-kitab Allah yang turun sebelumnya telah dirubah-rubah oleh manusia. Masih ada kebenaran dan sudah ada banyak yang dirubah. Contoh yang paling jelas tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat yang sudah dihilangkan oleh mereka. Untuk kitab suci Injil, saat ini tidak ada satupun yang bisa menunjukkan bahwa itu yang asli. Karena dalam sejarah, ada di zamannya pemerintahan Romawi, rajanya, kaisarnya bernama Konstantin, itu menginstruksikan membakar semua Bible, Injil yang ada di bumi Yerusalem. Jadi itu semuanya habis terbakar, Pak. Ya, mungkin ya. Olan mungkin mau menanggapi, silakan Olan ya. Ya, ada satu lagi Bapak sayang. Sebentar Bapak Lukas. Satu lagi. Satu lagi Bapak sayang. Sebentar Bapak sayang. Sebentar Bapak sayang, satu saja. Keluaran kakak yang muka standar, tunggu dulu ya, berkasar ngomong dulu. Ya. Silakan Diolan. Ya. Menurut Olan, mereka menyembah kepada manusia ini, apalagi kepada Yesus ini, menurut Olan kayak mana? Coba jelaskan dulu sedikit Olan. Gimana tadi Fandi? Coba. Mereka menyembah kepada manusia, kepada yang bukan Tuhan. Menurut Olan kayak mana ini pandangan Olan soal ini? Silakan. Yakin ya. Kalau aku sih mandangnya gini. Dulu kau bela-bela Yesus. Sekarang kau ketawa disebut Yesus orang sama Yesus manusia itu. Apanya? Silakan. Oh Tuhan, gimana ya? Ya. Lucu kan kau rasa kalau ada orang menyembah manusia, iya kan? Kang Dito dulu deh, Fandi. Masya Allah, subhanallah. Tapi memang begitu. Ya, gimana tadi Pak Lukas? Apa gimana maksudnya Pak Lukas? Bapak sayang, Kai. Ya, silakan. Apa tadi? Allah Israel itu di Keluaran 3 ayat yang ke-14, aku adalah aku, atau Yahweh namanya. Apakah Bapak percaya itu? Yang saya perlu jelaskan kepada Pak Lukas, Pak, kalau kita hanya mengakui meyakini bahwa Allah Israel adalah Allahnya Yakub. Yakub itu disebut dengan Israel.
Kita coba lari ke atasnya lagi. Ada Bapak Ishak, bapaknya Yakub, bapaknya Israel. Apakah dia menyembah Allah yang sama? Pastinya iya. Kemudian kita naik lagi ke atasnya. Ada Abraham, bapaknya dari Ishak atau kakeknya dari Yakub Israel. Apakah dia menyembah Allah juga? Ternyata iya. Dan apakah itu Allahnya Israel? Bukan. Itu Allah pencipta langit dan bumi, seluruh alam isinya ini. Yang juga diajarkan oleh putranya juga yang bernama Ismail atau kakak dari Ishak. Apakah Allahnya Ismail itu hanya Allahnya Israel? Tidak. Jadi kalau sepemahaman ya, dalam lingkup kita mau bilang Allahnya Israel, ini namanya rasis, Pak. Ada berapa Allah jadinya? Kalau ada Allah Arab dikenalkan oleh Ismail, ada Allah Israel dikenalkan oleh Yakub. Nah, terus Allahnya Ishak, Allahnya Abraham, Allahnya Noah, Allahnya Adam, itu siapa? Kan begitu. Jadi Pak, kita jangan kemana dia? Tumbang. Jadi pemahamannya adalah Allah Subhanahu wa taala maupun yang dikisahkan di dalam Taurat Musa yang saat ini mungkin masih ada kebenaran. Lebih banyak tulisan-tulisan yang dirubah-rubah. Kemudian itu diterjemahkan, disalin lagi untuk orang Kristen disebut Septuaginta. Apakah itu sudah menjadi yang asli? Padahal dari Nabi Yeremia itu mengatakan, apakah kami bijaksana? Apakah kami memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Hal ini Kang Dito, ya, Ya. Kang Dito, sebelum dilanjutkan, tadi Olan ini kan ketawa nih, kan? Karena Olan kan sudah tahu di Ya. dalam Bible itu yang disembahnya dia itu dulu, Yesus Kristus ini ternyata punya Tuhan juga yang bernama Bapa di sorga. Itulah yang disembah Yesus, ya kan? Nah, apa yang membuat Olan itu saking lucunya tadi ketika saya bertanya? Itu pasti lucu teman-temannya. Kenapa? Karena teman-teman mualaf itu tahu, oh ternyata Yesus ini ada Tuhannya, yaitu Bapa di sorga. Kenapa kita menyembah kepada yang manusia yang punya Tuhan, kan gitu? Makanya dia tertawa tadi kayak gitu kan? Ya, Yola. jawabannya simpel sih, Fandi. Coba. Nggak panjang lebar gitu loh. Ya, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Allah ya Karim. Iya kan? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Lucu kan? Astagfirullah. Jadi, aku nggak bisa banyak ngomong. Masya Allah. Tapi Coba, mental seperti Olan ini harusnya kita bumbui, kita banyak ilmu perdalam tentang Islam, kemudian kita pahami dengan kristologi, ya public speaking, mungkin yang bisa menggebrak keluarga intinya Olan, itu bisa. Tapi ini kan masih belum siap nih. Saya rasa memang Olan banyak harus intens dengan Bang Zuma, dengan apologet Islam Indonesia. Kalau memang ada passion ya, ada interesting terhadap diskusi lintas agama, untuk mengajak saudara-saudaranya perlahan-lahan yang mungkin tidak keras, itu diajak diskusi heart to heart gitu ya. Itu mungkin bisa Olan. Karena saya melihat Saya yoga ini rasa begini kan gitu. Dito. Iya. Olan ini kalau belajar pasti cepat karena dia ini pintar. Dia ini banyak belajar dia ini yang saya tahu. Gini seperti itu sih ya. Kang Dito, Fandi. Karena mungkin situasi lingkungan gitu kan. Jadi yang Kang Dito bilang tadi itu seperti yoga, mungkin apa tadi itu kejiwaan ya, apa tadi itu namanya? Psikologinya. Psikologi. Itu memang benar. Kemarin tuh dia pulang, mungkin tidak sesuai ekspektasi ya, tidak sesuai yang diinginkan dia. Terus ya sempat kemarin itu kayak dia pergi. Sebenarnya tuh banyak Kang Dito, bukan masalah ini aja, masalah mungkin Fandi tahu ya kan Fandi, ada hal-hal yang tidak bisa kita ceritakan di sini. Jadi mungkin di situ dia ngedrop atau keluarga, oh kok nggak bisa terima ini, kok begini, kok begitu gitu kan. Jadi di situ membuat dia itu kayak sempat kemarin itu pergi ke psikolog, ke psikiater. Ya udah, kamu harus kuat, aku gituin. Mau gimana pun kamu punya aku.
Anggap aku itu sebagai ibu kamu, kakak kamu, ayah kamu. Meskipun nggak ada pun keluarga yang mendukung kamu, tapi insya Allah aku itu bisa mendukung kamu. Aku tuh meridoi jalan kamu, aku gituin kan. Yaudah sekarang sampai kan kunci mobilnya diambil sama keluarga. Yaudah ini pakai mobil aku, bawa. Pergi kamu kemanapun. Kau butuh apa? Omongin sama aku nanti, aku gituin. Ya mungkin hanya itu yang bisa aku lakukan saat ini Kang Dito. Ya maklum ya, kejadian seperti ini kan enggak mungkin terjadi kepada orang semua mualaf, tapi tidak semua mualaf yang terjadi seperti ini gitu. Cuma di keluarga kami mungkin ya berat hal seperti ini untuk menerima kenyataannya gitu. Saya sendiri pun masih mengumpat di iman saya Kang Dito gitu, masih sembunyi-sembunyi, nggak gampang gitu. Iya, Masya Allah ya. Kita selalu doakan kok buat Olan sama Yoga. Apalagi yang kemarin menjadi saksi, itu suatu kewajiban untuk secara support menguatkan juga. Karena ada tanggung jawab menjadi saksi pada saat apa namanya ijab kabul ya, atau dikatakan sebagai persaksian, persyahadatan. Tapi jangan lupa Kang Dito juga adik sama mama itu masih Katolik, dan perjalanan itu tidak baru sebulan, setahun, 2 tahun, tidak. Kang Dito ini 20 Sama tahun. Abang Kang Dito ya? Masih Katolik ya? Iya, Oh, masih. iya. Jadi sekitar 25 tahun. Nah, kemarin itu saya kaget, saya lihat review, adik saya itu ngirim kopi. Ngirim kopi ini. Saya itu langsung dalam hati, mudah-mudahan dia sudah intens ngelihat saya berdakwah ini sehingga dapat membuka hatinya. Kalau dulu keluarganya Kang Dito kan hanya melihat karena susahnya sholat pakai bahasa Arab. Itu adik saya dulu bilang begitu. Gak mau ikut karena nggak bisa baca Arab. Tapi kalau mama karena tidak berpendidikan, ya tahu ya kejawen itu seperti apa. Dulu menikah karena masuk Katolik juga itu kan. Tapi ya itulah kalau kita mau sharing ya. Tapi namanya kita kalau ada keluarga kerabat terdekat yang masih kafir, tapi bukan kafir Arbi ya, tapi kafir dini, kita harus melindungi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa umatku yang memusuhi orang-orang golongan kafir dini, Nabi Muhammad yang akan membuat kita diperingatkan yang se ekstrim itu peringatannya. Ya itu makanya Olan sama Yoga perlahan-lahan lambat laun, karena yang tidak menyerang Islam adalah kafir yang dini, kita ambil ke jalur sosial kita, bahwa negara kita NKRI. Ada 6 agama yang disediakan. Kalau ada peralihan, mungkin harus diikhlaskan. Karena apa? Pada saat kita mati nanti sendiri-sendiri. Kita nggak bisa aja orang nemani kita di kuburan berdampingan dengan kita terus ngobrol. Nggak mungkin. Karena semuanya akan keputus pada saat kita mati nanti. Di kubur kita akan merasa sendirian, dan memang sendirian. Di kubur itu kita mau minta tolong sama siapapun, hanya bisa mungkin diberikan anugerah oleh Allah melihat bagaimana yang di dunia. Alangkah menyesal kita waktu di dunia kita tidak amal, kita tidak sedekah, cuman begitu saja. Tapi pada saat semuanya itu kiamat kubro. Iya, izinkan itu. Iya deh. Komentar ya. Tapi saya bangga sih, saya bangga dengan diri saya gitu. Setidaknya saya tidak menuhankan manusia gitu kan. Memang dari lingkungan sekitar gini, saya itu kayak merasa gini, dulu sebelum saya mualaf ini, saya tuh ngira seperti ini ya. Memang doktrin gereja itu, doktrin pendeta itu memang luar biasa. Karena apalagi kita terdoktrin dari kecil gitu. Itu sangat susah untuk menghilangkan kebiasaan lama itu untuk sekarang gitu, susah. Terus yang bikin saya tuh bangga dengan diri saya itu gini. Saya punya adik. Tapi adik saya itu memang saya benci dari awal itu. Saya sangat benci sama dia, dengan perilaku dia, dengan apa yang dianut dia, apa yang diapain dia. Sempat kan Dito kemarin itu
Itu sebelum 2 minggu setelah saya mualaf, sempat saya baling lagi. Itu pasti ada kayak baling, kayak berpikir lagi gini, ini Islam beneran nggak ya? Ini beneran nggak ya? Apakah saya salah jalan? Saya bilang, apakah gimana? Saya gituin. Terus saya berdoa, saya pakai telekung. Cuma saya belum tahu kan apa ajar doa sholat itu bagaimana, saya belum paham. Saya coba berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya bilang, kalau memang jalan yang saya ambil ini benar, tunjukkan jalannya. Kalau emang Engkau ada, berikan saya itu kebesaran hati untuk menerima ini dengan ikhlas. Saya bilang seperti itu kan. Awalnya gini kan Dito, awalnya itu saya nggak memungkiri ya, awalnya itu saya itu kayak keraguan gitu, kayak ini benar nggak sih, ini Islam itu benar nggak sih. Saya pelajari Bible, saya pelajari semuanya, saya pelajari. Di situ saya baru paham, oh berarti gini ya. Jadi buat orang Kristen ya, kalau pendapat saya, kalau ingin Anda mencari tentang ketuhanan, lebih baik Anda mempelajari Alkitab Anda sendiri. Karena Kristen yang benar itu, ya belajar Alkitabmu, di situ tahu semuanya di situ. Nah di situ kita paham bahwa Yesus bukanlah Tuhan gitu. Nah di situ sih. Lanjutkan Dito. Iya, memang harus membuang doktrin dulu baru bisa berakal sehat kan gitu poinnya. Jadi skeptis itu penting, tapi berlebihan juga tidak bagus kan gitu. Skeptis itu tidak percaya kepada manusia, kemudian mempelajari sesuatu yang berdasarkan saintifik, keilmuan, kemudian bisa menggunakan akal sehat kan begitu. Oke, teman-teman, di tab-tabnya cukupkan 100k dulu ya teman-teman ya, biar kita agak aman kalau dialog sebentar. Kalau kita misalkan masih lanjut, nanti kita juga kalau ada teman-teman Kristen kasih kesempatan. Kebetulan mualaf kita nih 2 di Komal nih ya, ada 2 mualaf. Jadi kenapa sering ada narasi, sering ada statement bahwa ketika orang Kristen itu masuk Islam atau mu'alaf, itu hanya akal yang dipakai, hanya akalnya yang digunakan. Nah, berbanding terbalik ketika ada orang yang murtad dari Islam ke Kristen. Nah, itu ada 2. Yang pertama perut, yang kedua selangkangan. Kalau bukan karena lapar, karena perempuan. Nah, itulah bedanya dengan Islam. Makanya kenapa di dalam Islam itu wajib untuk berakal. Tap-tap layarnya di Fandi Ahmad 05 ya teman-teman ya. Sembari di follow juga nih dosen Oten nih, akun saya, akun terbaru. Nah, kalau ada teman-teman Kristen yang hendak belajar, silakan kirim permintaan naik biar kita naikkan. Yang Kristen tapi kalau kawan-kawan Muslim kalau bisa standby dulu di bawah. Ya silakan deh. Iya, buat kawan-kawan di sini mohon doanya. Yoga lagi dirawat, semoga lekas sembuh, dilancarkan kesembuhannya dan diberikan kekuatan. Amin. Mohon doanya buat teman-teman. Amin. Masuk. Monitor Kang Dito, ke-mute itu Kang Dito. Jauh dari Bentar, masih cari jamu-jamu dulu bentar. Ya, teman-teman, ini tap-tap layarnya sudah cukup ya, tapi kalau bisa dinaikkan lagi dikit, 150-an lah, pelan-pelan aja. Sembari kita diskusi-diskusi santai, diskusi ringan. Kebetulan mu'alaf kita kan di sini ada 2 nih. Kita coba ke Olan dulu ya. Karena berbicara mu'alaf itu pasti banyak tantangannya, banyak ujiannya, termasuk yoga dan Olan. Nah, teman-teman juga
bantu doakan adik kita Yoga ya. Semoga beliau itu cepat diberikan keikhlasan, terus kesembuhan oleh Allah supaya bisa menjalani hari-harinya seperti biasa lagi. Bantu didoain kalau sholat, setelah sholat bantu doain saudara-saudara kita, saudari kita yang sudah mualaf, yang sudah memeluk agama Islam. Nanti didoain juga teman-teman. Semoga lekas sembuh dari penyakitnya. Semua beban pikiran dihilangkan oleh Allah, diangkat semua supaya bisa menjalani hari-harinya seperti biasa lagi gitu. Karena ujian mereka ini saya lihat berat sekali ya, apalagi Olan sama Yoga ini teman-teman. Kalau menurut saya mereka ini adalah dua mualaf terhancur setahun ini untuk seluruh Indonesia ya. Karena mereka Fandi nggak ada aku hancur Fandi. maksudnya psikologinya begitu, hati dan perasaannya. Saya paham kalian, saya tahu kalian. Karena saya juga kan sering komunikasi dengan Olan dengan Yoga. Tapi saya juga rindu sama Olan ketika lagi marah-marah tuh. Rindu sekali. Nah, mungkin ada teman-teman Kristen yang siap menampung amarah Olan, silakan naik kirim permintaan. Habis kalian. Coba kita sapa dulu ya. Ini ada teman mungkin Kristen ini. Bang Darwis, selamat pagi. Jelang siang. Kristen atau Muslim, Bang? Panggilan kedua, Bang Darwis. Oke, enggak ngomong ya. Yang teman-teman Muslim standby dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik ya. Biar bisa dialog, bisa bincang-bincang santai juga. Coba kita naikkan teman-teman yang lain ini. Kalau yang Muslim izin saya cancel dulu ya. Langsung kita turunkan aja biar cepat. Kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Ini ada Tans Kristen atau Muslim? Tans. Abang Tans ini Kristen atau Muslim? Panggilan kedua, Bang. Alhamdulillah Kristen. Alhamdulillah Kristen. Tengoklah. Kalau mau syahadat, Bang, nanti saya besarin, kirim KTP-nya, Bang. Bahasa Arab kenapa memang salah? Alhamdulillah. Memang dosa. Dosa kalau bahasa Arab Alhamdulillah itu. dipakai. Alhamdulillah itu, Bang. Ya. Tahu nggak artinya apa? Itu terdapat dalam bahasa apa? Ya, ada di mana? Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan. Apa? Aduh, ini artinya saja nggak tahu. Bukan Allah. Ya, apa Alhamdulillah itu, Bang, ada di dalam surah Al-Fatihah ayat kedua. Di dalam Al-Quran Nur Karim. Al-Quran kitab Anda bukan? Al-Quran kitab Anda bukan? Ya bukanlah, saya Kristen. Alhamdulillah. Kalau mau masuk Islam, bilang kirim KTP-nya biar saya sadarkan hari ini, siang ini, gitu. Nggak usah kirim KTP, asadu. Alhamdulillah itu, kenapa dia masuk? Bang Tans, Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, bukan puji untuk Yesus, bukan. Nggak dipuji Yesus di situ karena dia bukan Tuhan, Bang Tan. Gitu, Bang Tan. Ya kan saya pakai bahasa Arab ya. Ya, artinya apa? Ya, Alhamdulillah. Ya Roma 10 ayat 9. Olan dengar Bapak Olan nih. Dengar Roma 10 ayat 9. Gas, Olan, gas. Kenapa sih Tan? Bang siapa tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, maka dia masuk neraka. Roma 10 ayat 9. Barang siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan, diam kau. Barang siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka neraka jahanam buat dia. Mana dalilnya? Enggak, ini saya bukakan Roma 10 ayat 9. Jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan, dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus telah kapan Yesus bilang dirinya Tuhan? Ya, Enak kali kau bilang. Ya, Roma 10 ayat 9. Kapan? Ada nggak Yesus bilang akulah Tuhan maka sembahlah aku? Nggak ada. Ada atau tidak? Banyak di Alkitab. Kau saja banyak. Kau pelajari di balik itu dulu. Saya tanya ulang, kau gereja di mana? Nggak, berarti kau nggak pernah baca Alkitab. Saya tanya dulu kau gereja di mana? Sembarangan kau yang bilang aku nggak pernah baca Alkitab, sembarangan kau kayak gitu. Nggak pernah baca Alkitab, masa kau nggak tahu ayatnya? Yohanes 13, ayat 13. Tidak pernah Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak pernah Yesus berkata seperti itu. Ya? Tidak ada itu.
Mau kau datang besok, marah saja dia, Enak mulut congor banget ngomong gitu. Katanya, enggak, kau tidak pernah baca Alkitab, makanya kau mau laporan. Justru aku membaca Alkitab, makanya aku mengelap gitu. Yang kenapa Karena aku tidak menggunakan manusia. Nah, Ya? Karena aku membaca Alkitab, makanya aku mengelap. Di situ aku tahu, dan di situ aku sadar gitu loh. Biar paham kau dulu. Makanya kau jangan mau didoktrin, bodoh. enggak, saya tanya tadi kan alasan masuk Islam karena Yesus berdoa kepada Bapa. Kau tahu enggak waktu itu dia berdoa? Yesus kan datang dalam kemanusiaannya, bukan keilahiannya, dia berdoa. Kau tahu enggak di Al-Quran? Kepada siapa Yesus berdoa? Tunggu dulu. Aku tanya sama kamu ya. Kepada siapa? Kepada siapa Yesus berdoa? Yesus berdoa kepada siapa? Enggak. Yesus berdoa kepada Bapa. Oke, Yesus berdoa kepada Bapa. Diam dulu kau. Ya. Yesus berdoa kepada Bapa. Berarti Yesus kan Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya, dia berdoa dalam kemanusiaannya. Kau tahu enggak bahwa Yesus datang sebagai manusia? Tahu enggak? Memang kau bodoh. Enggak, bukan kau yang bodoh. Kau tahu enggak di Al-Quran? Allah dan malaikat berdoa kepada Muhammad. Enggak, kau tahu enggak? Tunggu, Allah tanya kau dulu. berdoa. Allah Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa kan? Bapa itu siapa? Kau tahu enggak di Al-Quran, Nolan? Allah, malaikat berdoa. Ini kita bicara tentang Alkitab. Tunggu, Bapa itu siapa? Enggak, kan alasanmu tadi. Kau tahu enggak? Itu siapa? Enggak, kau tahu enggak di Al-Quran Allah malaikat berdoa kepada Muhammad. Yesus kan Tuhan. Gimana berarti Muhammad itu Tidak ada, Tuhan? bang, jangan sebut-sebut yang tidak ada. Nanti Anda ditertawain. Di dalam Al-Quran itu nggak ada Allah dan Ya malaikat bukan itu asap berdoa. 56. Oke, kita pakai dulu. Bukan Abang, nggak Ya udah, ada oke, bang. oke. Saya ini Oke, Muslim. ini aku Bang. berdalil ya. Ini aku Bukan berdalil. alasanmu. Kita pakai dalil. Saya Bukan Muslim. pakai congor, Kolan. Saya Alasan dia Muslim, membaca. bang. Nggak baca. Saya ini Muslim. Nggak ada Allah itu berdoa kepada malaikat sama Allah itu berdoa. Nggak ada. Yang Ya ada bukan bersolawat. asap 56. Bukan, Bang, yang ada jangan congor. Abang, Ya, jangan bukan Anda alasan lebih gimana? pintar dari saya. Saya ini orang Islam, bang. Nggak ada dalil seperti itu. Anda mau paksakan apa di sini? Lucu kan? Ya ada di dalam. Bukan berani. Iya, ini Datanya kita pakai mana akal yang sehat dulu ya. Alkitab. Kalau disuruh buka Al-Qurannya katanya lebih Iya. mudah. Apa ayat Dia berapa? bukan Coba ayat itu. Kini kita Nggak, pakai tapi kalau bahasa kita pakai Alkitab data, katanya ya. Fandi, tolong kau mute dulu dia, Fandi. Ya. Nah, Yesus bisa dilihat nggak? Bisa kan? Ini kita pakai logika dulu. Yesus bisa dilihat. Ya. Sedangkan di Yohanes dikatakan 1:18 tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Kenapa Yesus bisa dilihat? Kalau memang dia Tuhan. Tahu enggak Lukas 2 ayat 11, dia datang dilahirkan sebagai manusia, makanya bisa dilihat. Itu pakai kalmu, alammu enggak bisa dilihat. Dia dilahirkan sebagai manusia. Enggak bisa apa-apa dia. Dengar, Bedakan ya, Allah yang itu maha ada ya. kuasa dengan Itu ada di tidak Alkitab. orang. Itu Kau punya sudah ada Allah di yang Alkitab tidak dikatakan berkuasa. seperti ini ya. Aku dilahirkan untuk Bani Israel. Itu ada di Alkitab. Tunggu mana Alkitabnya, aku baca dulu ya. Biar kau paham dulu. Dan ngerti, Enggak, makanya kau kau baca paham di dulu. itu dulu. Bagaimana kau mau pahamkan saya Alkitab, sedangkan kau sudah tinggalkan Olan. Justru Olan. karena aku meninggalkan Kasihan itu, sudah aku pintar jadi. gitu loh. Bukan kasihan. Seharusnya kasihan dulu sama dirimu, baru kau kasih sama aku. Enggak, kau kasihan, Mbak. Kenapa aku yang mualaf, kau yang gawar kabir ke situ? Enggak. Kok sibuk kau? Gimana sih kau ini? Manusia Enggak, itu iblis. kenapa misalnya kita Rasa sedang ya bersuka- gini ya. Kalau kita mualaf itu memang banyak cobaannya, karena iblis itu berdatangan. Dia tidak akan terima itu. Jadi kita pahami. Tahu enggak di Al-Quran, Alan, iblis diciptakan oleh Allah untuk menyembah dia. Kasihan kau pergi dengan si iman dengan iblis. Kasihan kau. Dengar kau ya. Semua yang diciptakan Tuhan Allah itu di dunia maupun di langit itu untuk menyembah kepada Dia, karena Sang Allah itu pencipta. Wajar iblis menyembah kepada Allah. Itu wajar. Berarti kau tidak pernah Kenapa baca sih? Alkitab, Alan. Berarti kau tidak pernah di Justru Dua aku Petrus pembaca 3. Alkitab, makanya aku pintar, trans 7. Ya, Iblis itu dibuang dari surga, Alan. Makanya Allahmu menciptakan iya. dia. Ya, contohnya untuk kayak kau menyembah penyembah kepada iblis dia. gitu loh. Barangnya sudah mati hidup lagi aduh, kau sembah berarti kau gitu. tidak- Itu iblis namanya. Gimana sih? Ayo, kita bicara dulu 2 menit. Terus.
Nggak bisa bang, kalau jemaat-jemaat bulanan kayak anda tahunan. Enggak, saya tantang kau, jangan banyak penjakur. Itu Nggak bisa bang, anda ini nggak punya literasi, nggak punya ilmu. Saya ini sebagai dosen Unfat Universitas Vatikan bukan buka, kalau kau dosen buka itu mantu. Jangan baca itu kalau Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa Allahku yang di sorga. Baca sampai di bawah, berarti kau tidak pernah. Mana kehendak Bapak menuhankan Yesus? Coba tanya sama dia ulang. Ada nggak kehendak Bapak? Bapak bilang, sembahlah Yesus, Yesus itu betul. Tuhan. Ada Betul, tidak? betul, Tidak ada. Itu kan Daripada saya iman dengan setan menyembah Allah ya Olan. Makanya kaki Mana ayatnya bahwa Tuhan Bapak itu kehendaknya menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Mana kehendak Bapak itu? Coba tunjukkan bang, biar belajar. Yohanes 3 ayat 16. Bacakan. Betul, baca itu Olan. Bacakan Yohanes 3 ayat 16. Ya udah, Nggak, lawan di situ. saya aja. Sudah Ayo. kau sudah keot, nanti paling diturunin. Tidak lawan ini kayaknya katanya dosen. Buka Al-Quran itu. Kau lawan Baca saya Yohanes 3 ayat 16, saja. Olan. Kalau Sekarang kau aku bertanya tanya. sama aku, tunggu ya. Kalau kau bertanya sama aku tentang Al-Quran, jelas kau salah karena aku baru belajar gitu. Tapi kalau kau menanyakan Ya, tentang makanya Alkitab saya suruh sama baca aku, itu Yohanes 3 benar. ayat 16. Kenapa? Dengar ya, kalau kau berbicara tentang Al-Quran sama aku, Nah, kau salah. Tunggu, kau salah karena aku baru belajar. Tapi kalau kau menanyakan Alkitab sama aku, tentu aku benar karena aku tahu. Udah paham? ngapain saya mau tanya Alkitab dengan kau? Kau sudah tinggalkan Alkitab. Gimana Kalau caranya? aku meninggalkan Kalau itu, kau kenapa? percaya Alkitab, kau tidak akan tinggalkan Olan. Wajar aku meninggalkan Alkitab. Kenapa? Karena itu bukan perkataan Tuhan. Ya, itu bukan dari Tuhan. Tanya, daripada perkataan Jadi wajar aku setan-setan kau tinggalkan. masukin. Nah, Paham? saya mau Yang buktikan. setan itu kau. Paham? Tanya, saya mau kasih lihat Al-Quran perkataan setan dengan dongeng-dongeng. Surahnya, Olan. Mau tak saya Justru kasih- di Alkitab itu banyak dongeng. Enggak, saya kasih lihat. Paham? Perkataan setan Justru di Al-Quran. Alkitab Enggak, itu yang saya banyak dongeng. Kenapa aku bilang banyak dongeng di Alkitab? Banyak yang tidak masuk akal di Alkitab itu. Biar paham kau dulu. Untuk Tidak masuk dengan sain. Tetapi kalau Al-Quran itu betul. padukan dengan sain, itu masuk akal. Ya. Contoh seperti danau digariskan dua dia gitu, ada asin, ada tawar, itu ada di Al-Quran. air laut yang Itu masuk terpisah. akal. Air laut. Paham? Air laut yang terpisah. Pandai kali Olan sekarang ya. Wah, tepuk tangan buat Olan dulu. Depan Olan sekarang. Kita sapa dulu ya. Ada Ustadz Alif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bisa jadi debater soal ini kalau kayak gini. Gimana Ustadz? Ya, debater sekaligus. Ya, bagus, mantap. Lanjut. Iya, Assalamualaikum Kang Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, menyala mbakku. Gimana ya? Itoku, bener ya? Adik Olan. Itu boleh itu boleh. Oh, boleh, oke. Ayo, Kang Dito, manusia. Silakan dilanjut. Nah, siapa saya mau debat di sini? Kita kasih waktu 2 menit. Jangan jadi pengecut. Masih naikkan orang, jangan jadi pengecut, Os. Nah, kalau mau naikkan, jangan jadi pengecut kayak Edis. Kasih kesempatan orang, jangan dimut-mut. Kasihan juga berani naikkan orang. Kalau monolog jagonya itulah komal kalian. Enggak, kalau monolog jagonya. Kalau framing jago. Di mana? Olan, saya tanya kau dari gereja mana kau, Olan? Kalau memang kau orang Kristen. Saya tanya kau. Saya telepon langsung pendetamu. Belum tahu dia. Enggak. Makanya kan Islam itu berbohong dalam 3 hal. Aku dengar ya, aku gereja AKBP. Biar paham kau dulu, ya. Apa itu AKBP singkatannya, Olan? Saya tanya. Apa AKBP? Tunggu. Kau nanya seperti ini kenapa sama aku gitu loh? Kau salah orang kalau nanya seperti itu sama aku gitu loh. Mantan Kristen kok. Iya, saya tanya apa gereja AKBP itu apa nama? Apa singkatannya? Doa Bapa kami kau, kalau papa dengan iman rasuli. Tunggu. Nah, saya mau buktikan doa Bapa kami. Kan kalau Islam selalu mentes dengan syahadat. Saya tes kau dengan doa Bapa kami dengan iman rasuli.
Jangan buka 1 sampai 5. Yaudah, kita Kau tunjuk salah. dulu. Tunggu. Untuk apa lagi aku mengamalkan doa Bapa kami itu, Bapa kami yang ada di surga itu buat apa lagi? Aku tanya kau dulu. Berbalik Sedangkan dari aku sekarang kebenaran sudah kepada muslim, ajaran gitu. kebodohan, kepada ajaran Bukan ajar kebodohan, itu tidak pantas lagi aku gunakan gitu loh. Ya, tidak pantas lagi aku gunakan. Secara aku sekarang sudah muslim. Iya, tapi kenapa kau sekarang sudah muslim, tapi kenapa kau ungkit-ungkit Alkitab lagi? Sebenarnya kalau kau tinggalkan itu kau anggap sampah, nggak usah kau ungkit lagi, kau perdalam itu Islammu. Wajar aku ungkit lagi, kenapa? Karena Ya, itu tadi bukan kan- suatu tadi- kebenaran. Gimana kau ini loh? Itu bukan suatu kebenaran, wajib aku Kalau kau sudah tinggalkan Gimana itu, sih? itulah. Terus aku Ilmu tanya kau dulu apalah. sekarang, kau masuk ke orang muslim ini mau ngapain? Itulah kebetulan Tunggu, kalian. kau masuk ke kemunafikan orang muslim kalian. itu mau ngapain? Nggak jadi kemunafikan kalian. Bukan, justru kamu yang munafik, saya bukan munafik orangnya. Kalian katakan itu tidak benar, tapi kenapa kau ungkap lagi? Ya sudah, tinggalkan kalau tidak benar. Nah terus Kalau itu kenapa kau tidak masuk ke benar. orang muslim, sedangkan kau kan Kristen? Aku tanya Iya, dulu. kenapa kau ungkap Kenapa? lagi Alkitab? Ya wajar, Nggak karena usah. itu kesaksian Itu aku. keislamanmu. Jadi contohnya seperti Safruddin itu gimana itu? Si Safruddin itu orang Islam loh. Dia selalu mengungkit-ungkit tentang Islam. Kalau saya mengungkit tentang Kristen itu wajar, karena dulu saya Kristen. Bodoh kau ini. Bukan dah ungkap kebenaran yang di Al-Quran, tapi kan kau framing, kau asumsi di Framing Alkitab. bukan framing, Nah. itu satu kenyataan loh. Nah, itu ya, kenyataan saya apa? bilang. Kenyataan saya Gimana tanya. kau ini? Al-Asap 56 Ya? tadi saya bukakan. Gimana? Apa? Kasihan. Memang. Berapa? Nah, saya tes saja kau dulu. Yang Doa Bapak kasihan kami. sama dirimu. Apa yang Nah, kau saya tes tes doa dulu Bapak kau, kami doa itu? Bapak kami dengan AKBP apa artinya? Buat apa? Apa? Oke, tunggu. Doa Bapak kami itu buat apa sama aku? Bapak kami yang ada di surga, Enggak. kuduskan namamu, ratalah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di seperti bumi di surga. Berikanlah kami kemakanan dan minum, ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Blablabla. Pokoknya itu. Kenapa memangnya? Buat apa sama Oke. itu? Olan Jadi coba. nggak perlu kau tanyakan lagi sama Iya, aku. coba Olan Apa? baca ini, Olan yang di layar gede Olan. Ini ada tentang penyalipan yang diberitakan Paulus ini. Coba Olan baca. Iya, yang digarisi biru Iya, ini ya. betul. Silakan Olan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nah, Itu orang bukan Yahudi itu orang Kristen atau orang mana, Olan? Orang-orang bukan Yahudi ya, itu orang Kristen kan? Nah, jadi kebodohan atau kebenaran itu salib itu? ya kebodohan. Nah, mampus kau, mampus. Ya, cocok, baca satu. Oten, Makanya oten. ulang 1.1 mampus. Kebodohan tuh kau. Nah, Apalagi? kebodohan. Siapa bilang bukan kebodohan? Ya memang kebodohan. Ya, makanya Apalagi? 1 ayat 18 katakan Ini berita penyaliban 23 adalah ini bagi- kebodohan, Ten. Macam mana lain? Masa udah dibacain, suara merdu pula, nggak nyambung di otaknya, kabur. Ya, oke, Ustadz Alif monitor Ustadz biasa Sobat Oten di dalam surah Al-Azab ayat 56 bahwa Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad, di framing dan dikatakan bahwa Allah itu berdoa kepada Nabi Muhammad. Dan penjelasannya Astagfirullahaladzim. Sebenarnya mungkin kita paham lah ya, Otennya itu banyak yang tumbuh-tumbuh baru belajar menghujat sehingga dia mengikuti seniornya yang sudah tersadarkan. Sebelum saya lebih jauh, izinkan dulu di bawah ada yang bilang katanya coba si Alif suruh ketemu si Edis pasti langsung suruh tutup live-nya. Nah ini juga contoh para pemuja Edis yang kemarin sengaja Edis tidak memberikan kesempatan pemujanya itu melihat momentum di mana dia kabur ketika bertemu dengan saya gitu. Makanya dia masih berpikir bahwa saya kabur, saya tutup lab. Justru kau lihat tuh ketika saya ketemu dengan dia kabur. Wahai para pemuja Edis ya, lihat aja di TV-ku Alif 01 itu sudah ada rekamannya. Jadi buat para pemuja Edis,
ya silahkan, memang Edis itu jadinya Robmu gitu. Di situ sangat jelas terlihat, ya sangat jelas Edis kabur, bahkan dia gelagapan, bingung dia ngomongnya. Oh ini ada. Ya masih menganggap Alif ini sebagai orang yang santun dalam berdiskusi. Cuman yang sangat saya sayangkan, kenapa membahas hal yang sangat remeh-temeh gitu. Oh gitu. Kenapa kita tidak membahas hal yang paling sangat mental, bahwasanya Oke, udah cukup ya teman-teman, nanti dilihat sendiri di Al-Alif 01 itu teman-teman diperhatikan aja ya teman-teman ya. Nanti dibuka aja detik-detik junjungan kalian itu kabur. Loh, waduh siapa banyak yang kena ini, banyak turun, bukan turun itu kena itu. Ya nggak apa-apa itu. Kalau memang tadi para pemujanya belum pada lihat kan, dia jadi tahu gitu kan ya. Itu pujaan kalian ya, detik-detik dia kabur dan dia mulai gelagapan. Seperti itu. Jangan framing gitu Ustadz Alif. Kemarin jangan framing. Saya diturunkan. Jadi gimana tadi itu? Nggak lihat? Kayaknya perlu sampai tuntas. Kita bahas lagi di sini yuk. Gimana Ustadz Alif? Loh, sebentar. Iya nggak masalah, nggak masalah. Apakah Astagfirullahaladzim. Sabar, tenang. Burung merpatinya itu dicekek dulu lehernya supaya jangan terbang. Tolong dikendalikan. Berat saudara-saudara. Sabar dulu dek, sabar, tenang dulu. Kasih kesempatan Ustadz Alif ngomong. Habis itu Anda ngomong apa yang mau didiskusikan kan gitu. Beradab dikit lah jadi Kristen. Silakan Ustadz Alif. Sabar ya, sabar. Memang kenyataan itu menyakitkan, ya. Kau sudah lihat PT-nya atau belum? Kalau belum, coba lihat PT-nya. Di situ saya sudah selesai bahas dengan dia. Dia mulai kebingungan, dia menggali kuburannya sendiri, akhirnya dia malu, terkencing-kencing, terbirit-birit. Memang itu seperti saya gayung bersambut, karena siangnya saya habis ketemu kembarannya Edis waktu saya ke Bumbin gitu. Tiba-tiba malamnya ketemu. Berani nggak? Sabar dulu, selesai dulu, habis itu Anda ngomong. Jangan kejang-kejang, Roh Kudusnya cekek lehernya dulu baru lanjut Ustaz. Baik, terima kasih, saya sampaikan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi seperti yang disuruh menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kebetulan kaum Bani terjemah kitabnya, sehingga dia mengoreksi terjemah di dalam Al-Quran yang sama sekali dia tidak tahu dan tidak bisa baca Al-Quran. Ketika Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada para nabi. Kenapa tetap diartikannya bersolawat? Karena solawat punya banyak makna. Solawat itu dari kata solawa ya. Bahkan di situ kalimat kata sola itu kalimat yang bersambung. Maksudnya saling berkaitan. Makanya contoh ketika umat Islam sholat itu terkoneksi antara hamba dengan sang pencipta. Ketika membaca surah Al-Fatihah, pasti Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah itu dibagi dua, li wali abdi, untukku dan untuk hambaku, wali abdi masa'alat, dan bagi hambaku ketika dia meminta, kan gitu. Nah, sholawat itu kalimat bersambungan. Ketika maknanya dari Allah berbentuk curahan rahmat, ketika dari para malaikat berbentuk doa, dan dari umat Islam itu berbentuk doa. Contoh kami, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kami memohonnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi kami tidak tercurah rahmatnya? Sudah sangat penuh. Nah, karena ini saya bilang sholawat itu bersambung, koneksinya tidak putus. Ketika kami bersolawat kepada Rasulullah dengan memohon kepada Allah, maka sholawat itu berbalik 10 kali lipat kepada kami berkahnya. Itu makna dari sholawat. Nah, memang kalau teman-teman Oten itu nggak tahu seperti ini.
nggak tahu dia. Adapun yang berusaha untuk niru-niru karena dia hidup di tengah umat Islam yang istilah-istilah Islamnya ada, yang diambil di kitabnya seperti itu kan. Nah, jadi mereka tiba-tiba berusaha untuk nyerang. Tapi sebenarnya untuk yang baru, teman-teman Oten baru keluar dari gua, baru keluar dari pertapaan, yang dia nyerang ke sini saya maklum karena dia memang belum paham. Dia baru dapat bingkisan dari seniornya serang umat Islam dari ayat ini gitu. Tapi nggak tahu dia seniornya itu udah pada malu. Begitu Ahi Pandi. Silakan Juan Pagan, silakan ada yang mau apa yang mau didiskusikan. Silakan. Iya, Ustadz ini sekarang sudah framing, tapi nggak apa-apa lah. Kita jawab ya, kita jawab. Katanya, bentar. Mau jawab apa? Apa yang mau dijawab? Lah, Apa yang mau dijawab? inilah kan. Enggak, iya kita tanya dulu. Tadi suruh ngomong, Enggak. sekarang di mute. Iya, pertanyaannya apa? Belum ditanya kau. Mau ditanya. Mau ditanya. Ya kita ya saya tanggapin. Ya, saya Apa yang mau ditanggapi? Ini bukan untuk kau, ini dijelaskan. Kuclok. Kalau kamu mau menjawab, aku tanya aja. Ya udah, aku tanya. Ya udah kan minta menjawab kan. Coba tunjukkan kehendak Bapak menuhankan Yesus, silakan. Kan mau ditanya. Silakan kau jawab. Nah, ini baru bisa kau jawab. Silakan. Aku diam ya, aku mute, silakan. ini pula ini astagfirullahaladzim. Bentar dulu. Jadi gini. Dikatakan di Ustaz Ini Arif apa dikatakan- ya? Kamu tadi mau menjawab, jadi saya tanya. Kan tadi mau ada jawaban. Dari si Alif. Apa yang mau ditanggapin? Sabar dulu. Apa yang mau ditanggapin? Kau nggak lagi ditanya. Bukan Takut untuk enggak? kau narasi ini. Lah, Bukan untuk kau. kamu takut enggak? Saya buktikan sama kuliah sama umat Islam yang cuma 250 juta jiwa di Indonesia. Saya buktikan kalian tuh menyembah Allah, bukan menyembah Allah lagi. Muhammad pun kalian sembah gitu loh. Anak buah Edis ternyata. Pantas marah dia. Oke, surat An-Nisa Pantas 80 dikatakan langsung mute. Berani mute. Udahlah. Berani saya turun aja lah. Izin teman-teman Kristen, tolong yang berkualitas sedikit lah yang naik ya, yang ada kualitas. Saya mohon sama teman-teman Kristen yang berkualitas. Jangan jemaat bulanan, tahunan, mingguan, yang berkualitas. Bang Darwis, selamat siang. Kristen atau Muslim, Bang? Islam, Bang. Makasih Bang sudah dinaikkan di sini. Cuma hanya hanya kaget aja tadi itu yang stop, Bang. Islam kalau naik itu biasanya apa, Bang? Assalamualaikum. Hilap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kawan-kawan muslim ini, mantap. Jin, satu kali lagi penyampaiannya untuk teman-teman muslim. Ini kita kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Yang kawan-kawan muslim kalau bisa standby dulu di bawah menyimak sambil belajar untuk memperkuat akidah juga. Kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman Kristen, kalau ada di bawah tekan 3 ya teman-teman ya, biar kita naikkan. Olan tadi kenapa turun, Olan? Ya biasalah, roh-roh setan yang di tubuhku. Oke. Kita sapa dulu, ini ada Bang Nawi. Kristen atau Muslim, Bang Nawi? Panggilan kedua untuk Bang Nawi. Anda ini Kristen atau Muslim agamanya? Woi! Maaf yang kaget teman-teman ya, bercanda. sorry yang ketawa, sorry yang kaget, sorry ya. Ustadz,
Orang Islam itu tidak mempersoalkan, orang Islam itu biasa aja gitu loh. Betul nggak? Tetapi orang Kristen, apabila ada yang mualaf, itu sibuk semuanya. Itu dari A sampai Z, kau sesat, kau hina, kau begini, kau jalan setan, kau jalan iblis. Kau yang iblis, ya? Kau yang setan. Biar paham kau dulu. Ya? Justru orang mendapatkan kebenaran, makanya orang masuk Islam. Paham kau? Itu kebiasaannya. Kang Dito sudah monitor, Kang Dito sudah takut ngomong Kang Dito sekarang. Justru kalau udah ada yang tumbang, maunya sih tak makan semuanya. Itu naikin lagi aja penghujat tadi tuh. Sebenarnya nggak boleh itu kata-kata BODO itu nggak boleh. Berarti kalau TikTok melarang mengatakan BODOHAAN tadi, ya berarti di Bible ya dicoret lah, direvisi, betul nggak? Betul. Iya. Kan dilanggar itu berarti. Ya kalau baca Amsal 7 belum satu perikop lu udah kebenet kau sama TikTok. Enggak juga lah Ustadz, buktinya kemarin dilombain yang membaca paling mendesah menang juga nggak ada tuh di report. Oh jangan-jangan yang jaga pas lagi orang triton lagi. Ya itu Kak Olan, kalau dalam Islam itu kan ketika orang itu murtad kan sudah ada ayatnya, silakan aja kalian mau jadi muslim silahkan, mau jadi orang kafir silahkan, kita nggak ada urusan kan gitu. Paling kita hanya mengingatkan. Cuman bedanya kalau dari teman sebelah ketika dia menjadi mu'alaf ya mereka sibuk. Apalagi misal orang tersebut yang mu'alaf itu adalah orang yang punya pengaruh. Ya pengaruh di teman-teman mereka, entah itu dia sebagai orang yang sudah baik, dermawan, atau mungkin pendeta kan, kayak Pak Pendeta dan Cemumak, dapat serangan banyak dia. Serangan kenapa? Dia awalnya seorang gembala, pendeta kan. Kaulan dapat serangan banyak, mereka kehilangan mata pencarian guys. Tahu nggak Kang Ali? Aku sekarang pintar kenapa? Oh iya, kenapa gerangan? Ini guruku masuk. Masya Allah. Kita sapa dulu, Masya Allah. Ada gurunya Olan. Assalamualaikum Kak D. Assalamualaikum Mbak Ayu, Mbak D. Waalaikumsalam semuanya. Suaranya kecil, dibesarin dikit. Waalaikumsalam. Iya. Ubur-ubur ikan lele. Rindu deh sama Kak D. Udah, ubur-ubur ikan lele, rindu deh sama Kak D. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketawa pas Olan bilang Kak D gurunya. Gimana pagi ini? Kok suaranya kecil ya? Masih merah signal ini. Udah bagus signalnya. Coba ngomong lagi Kak D. Tes. Assalamualaikum semuanya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami kedengaran nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami kedengaran nggak? Belum ada suara berarti. Ada. Suara kami mungkin. Oh iya, siap. Alhamdulillah. Suaraku kecil banget ya? Udah besar, udah bagus kedengaran suaranya. Dibesarin dikit. Iya. Apa tadi kata Olan? Aku gurunya. Pengen ketawa. Katanya. Silakan Kak Den. Ya, dilanjut aja, aku nyimak dulu. Oke, silakan. Siap. Itu Ustaz Alif, semua yang sini Olan. Apa kabar? Mbak D. Lanjut, aku nyimak. Oke. Silakan teman-teman Kristen ya. Kalau ada di bawah silakan kirim permintaan yang Kristen. Kalau mau belajar boleh, kalau